Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para subscriber dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan yang baik ini, pada waktu yang sangat berharga ini, kami di sini akan membahas atau mengulas salah satu doa, di mana doa tersebut itu sangat bermanfaat atau sangat berarti bagi seorang suami yang mempunyai istri-istri yang galak ataupun istri-istri yang cerewet ataupun istri yang berani kepada suaminya. Berarti pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang salah satu doa, di mana doa tersebut itu bisa menenangkan hati seorang istri, istri yang cerewet, istri yang galak, ataupun istri yang berani kepada suaminya. Di luaran sana itu banyak, karena ketika seseorang tersebut itu sudah menikah, itu pasti ada sebuah problem dalam kehidupan atau dalam menjalin hubungan suami istri. Mereka, bahkan kita, bahkan kami, bahkan diri saya, bahkan yang sedang menonton saja ini pasti pernah diuji masalah hubungan suami istri. Kadang-kadang ada yang diuji berupa ekonominya yang kurang baik, itu pasti ada. Kenapa sih setelah saya menikah ekonominya itu memburuk? Itu pasti ada. Kemudian ada keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih hubungan suami istri tidak harmonis? Itu pasti ada. Kenapa sih hubungan suami istri, hubungan kekeluargaan, ada yang dicoba dengan kesehatannya, istrinya sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan, bahkan dirinya sakit-sakitan, itu juga ada. Kemudian ada yang dicoba masalah tentang mempunyai istri yang cerewet atau mempunyai suami yang kurang perhatian. Itu adalah sebuah problematika hidup yang harus diri kita bisa mensikapinya ataupun bisa untuk melewati tahap-tahap cobaan dalam melakukan atau menjalani keluargaan atau hubungan suami istri dalam garis besar kekeluargaan ya. Kadang-kadang ada seorang lelaki itu mempunyai istri yang cerewet tidak ada masalah apa-apa, kemudian si istri tersebut itu kalau bicara itu dari A sampai Z, bahkan kesalahan 1 tahun yang lalu saja bisa dibahas pada saat itu juga. Itu karena faktor si istri tersebut itu mempunyai sifat yang cerewet ataupun sifat yang galak ataupun berani kepada suami. Makanya pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang berharga kali ini, saya akan membahas tentang salah satu doa untuk para subscriber dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan membahas tentang doa atau mahabbah untuk istri sendiri ya. Ini untuk digaris besari, ini untuk istri sendiri yang mempunyai sifat cerewet, galak, ataupun berani kepada suami. Bacaannya adalah seperti ini ya. Yang pertama kita bisa menyiapkan
air putih 1 gelas ataupun 1 botol air mineral, ya, air mineral. Kemudian kita bacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syarrilha wa barik li fiha bihaqqi Muhammadin wa alihi. Ya, kita bacakan ya air tersebut, ya. Doa Allahumma syahrirha wa barik li fiha bihaqqi Muhammadin wa alihi. Ya, setelah sudah membaca kalimat tersebut, ya, kemudian kita membaca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasroh Laka Sodrok, ya. Berarti setelah kita membaca doa yang pertama tadi, itu doa yang pertama dibaca 1 kali ataupun 3 kali. Ya, kalau saya itu biasanya itu membaca 3 kali, ya. Kemudian setelah membaca doa Allahumma syahrilha wa barik li fiha bihaqqi Muhammadin wa alihi itu sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya kita membaca doa atau membaca surat Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Ya, doa surat Al-Insyirah tersebut itu adalah salah satu surat bangsa Makkiyah, di mana surat tersebut itu bisa menundukkan sifat-sifat yang angkuh, sifat-sifat yang jelek, ya, yang berhubungan dengan watak, yang berhubungan dengan sifat ataupun perasaan, itu bisa. Kemudian setelah membaca doa tadi sebanyak 3 kali, kemudian kita membaca surat Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita membacanya itu selesai, doa yang di atas dan surat Al-Insyirah tadi, kemudian kita tiupkan ke air minum tersebut sebanyak 3 kali. Ya, ini contohnya misalkan gelas, kita tiup 3 kali sambil diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sifat jelek ataupun sifat yang buruk dari seorang istri kita tersebut itu bisa dihilangkan, ya. Makanya doa ini saya khususkan kepada orang-orang yang sudah mempunyai istri ataupun kepada panjenengan misalkan diminta doanya, maka bacakanlah surat ini, bacakanlah doa ini ke air, itu juga bisa. Kemudian amalan ini itu juga bisa dibaca setiap sholat fardu, ya. Misalkan panjenengan habis sholat maghrib, kemudian kita mendoakan istri kita agar mempunyai hati yang lembut misalkan. Kemudian setelah sholat fardu baca, ya, doa ini sebanyak 1 kali saja dalam setiap sholat fardu. Maghrib 1 kali, isya 1 kali, kemudian subuh 1 kali, kemudian duhur 1 kali, kemudian asar 1 kali. Insya Allah istri kita ataupun orang-orang terdekat kita itu akan bersifat lembut kepada diri kita. Ya, misalkan sholat duhur, ya, kemudian kita mau yang namanya garap istri sendiri ataupun agar setiap orang yang melihat diri kita tersebut itu akan bersifat lemah lembut, maka bacakanlah ya doa ini dan surat Al-Insyirah tadi. Insya Allah yang melihat jenengan itu akan bersifat lembut. Ya, misalkan saya akan melakukan amalan ini, ya, di setiap sholat fardu, itu lebih baik lagi. Ya, karena ini sifatnya kalau sudah dilakukan di setiap sholat fardu, maka mahabbah ini atau pengasihan ini itu sifatnya akan menjadi sifat umum. Berarti manfaatnya bukan kepada istri saja, melainkan semua orang yang melihat panjenengan itu akan berbicara ataupun akan memandang Anda dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang lemah lembut, seperti itu. Contoh ini saya mau mengamalkannya pada maghrib, ya, habis sholat maghrib.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syahrilha wa barik li fiha bihaqqi Muhammadin wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, itu cukup satu kali bacaan di setiap sholat fardu. Insya Allah setiap orang yang melihat panjenengan itu akan melihat dengan pandangan kasih sayang, pandangan lembah lembut, pandangan yang semestinya pandangan orang-orang yang akan melihat diri Anda itu penuh rasa kasih sayang dan kelembutan. Ya, semoga video pada kesempatan kali ini itu bermanfaat bagi kita, bagi yang menonton, bagi yang membutuhkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.